Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 9 Juli 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea pasal 11 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 3 sampai 4 dan ayat 8c sampai 9. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi penyalur kebaikan Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini serba diperhitungkan. Tidak mudah bagi kita
untuk menumbuhkan kata cuma-cuma di belakang sebuah pemberian. Akan tetapi, bila berbicara mengenai kebaikan Tuhan, maka kita diajak untuk merenungkannya lebih jauh. Coba kita menghitung berapa banyak berkat Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita, baik secara pribadi, keluarga atau rumah tangga, komunitas atau apapun itu sampai saat ini. Merenungkan kembali segala kesetiaan dan kebaikan Tuhan itu, niscaya kita akan kagum oleh kasih karunia-Nya. Menyadari hal itu, lalu bagaimana kita menanggapi segala kesetiaan dan kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita merenungkan tentang Yesus yang telah memanggil dan memberi kemampuan kepada para murid dengan kelimpahan berkat kuasa-Nya, kini mengutus para murid untuk memberi diri, memperhatikan sesamanya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Semuanya menjadi gambaran betapa banyaknya orang di sekitar kita yang juga membutuhkan bantuan dalam segala pergumulan di dalam hidup mereka. Karena itu, para murid dipanggil dan diutus untuk keluar dari dirinya dan menjadi tanda kehadiran Allah bagi sesamanya. Dalam perutusan itu, yang dituntut dalam diri para murid ialah ketulusan untuk berkorban di dalam pemberian diri. Bersama para murid, Tuhan mengajak setiap orang untuk berani keluar dari kepentingan pribadi dan rela berkorban bagi orang lain. Keyakinan ini bisa menjadi pesan bagi kita semua, yaitu segala yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan yang juga harus kita bagikan. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, disadari atau tidak, segala sesuatu yang kita peroleh merupakan anugerah atau berkat yang datang dari Tuhan. Berkat itu jangan hanya berhenti pada diri kita. Menjadi pengikutnya, kita diminta juga untuk dengan tulus hati menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Tidak seorang pun pernah menjadi miskin karena memberi. Jangan pernah takut memberi ketika kita semakin memberi dengan tulus. Tuhan juga akan selalu memberikan berkat-Nya bagi kita, bahkan secara melimpah. Semoga demikian. Amin.